Ini pada hari Senin lalu, tanggal 25 September, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk ratas. Lalu kemudian Pak Bahlil sendiri menyampaikan ada arahan Pak Jokowi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan soal konflik Rempang. Apakah ini mengindikasikan ada yang salah dalam penanganan di Pulau Rempang? Ya, memang harus kita melihat masalah Rempang ini harus dengan kata hati dan berpikirnya objektif, Ros. Jadi kalau ditanya apakah memang ada terjadi kekeliruan dalam penanganan masalah Rempang, saya jujur mengatakan. Ada pengakuan? Saya jujur mengatakan ada miskomunikasi, ada tata kelola komunikasi yang menurut saya itu kurang pas. Dan oleh karena kurang pas itu kemudian lahirlah berbagai macam dinamika. Tetapi kalau kita mau jujur, ini mengatakan, saya jelaskan sedikit menyangkut masalah Rempang. Rempang ini kan adalah kawasan yang dikuasai oleh BP Batam sebenarnya. Dulu sebutannya Otorita Batam. Otorita Batam, sekarang BP Batam. Dan perusahaan yang melakukan perjanjian ini adalah perusahaan MEG. MEG ini mereka melakukan perjanjian sejak tahun 2004. Dengan BP Batam. Oke, sampai di situ dulu boleh Pak Bahlil. Artinya kan sebenarnya ini sudah ada proses yang panjang. Tetapi kemudian ada kericuhan yang sungguh-sungguh melukai banyak hati masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Pulau Rempang sendiri. Yang salah itu sejak awal ketika menetapkan soal investasi ini atau soal penanganan konfliknya? Kalau saya melihat tata kelola komunikasi untuk menjelaskan kepada rakyat. Jadi dari 2004, udah berapa? Saya tidak melihat dari 2004-nya, karena 2004 saya baru selesai aktivis, Ros. Saya tidak boleh menjawab hal yang saya nggak tahu. Pak Jokowi juga belum jadi wali kota waktu itu, 2004. Saya masih di Papua. Tapi khusus untuk menyangkut dengan kejadian awal September kemarin, saya kalau merunut, karena begitu kejadian kan saya diperintah oleh Bapak Presiden. Mas Bahlil, segera turun ke Batam untuk Rempang mengecek. Begitu ada perintah turun, saya langsung turun melakukan rapat koordinasi di Kepri. Ya, di Batam. karena ada masalah yang berlarut-larut. Tadi Pak Bahlil sudah mengatakan soal manajemen komunikasi yang tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadilah kerusuhan itu atau konflik itu antara masyarakat Pulau Rempang dengan kepolisian. Pertanyaan saya sebenarnya Pak Bahlil, apa iya untuk investasi harus mengerahkan aparat sebegitu banyak sehingga seperti seolah kerusuhan? Enggak begitu, Ros. Enggak begitu. Saya harus mengatakan objektifnya begini. Awal mula terjadi kerusuhan itu kan ada sekelompok masyarakat yang memblok jalan. Jalan itu adalah untuk seluruh, bukan hanya di Rempang. Tapi itu arus jalan utama. Mereka memblokade. Karena sudah mendengar isu bahwa ada terjadi sosialisasi untuk dilakukan pengosongan wilayah. Itu sebenarnya awalnya. Tapi waktu itu belum ada pengosongan itu. Yang ada itu adalah karena Rempang itu total arealnya itu 17.000 lebih. Dari 17.000 hektar itu 10.000 lebih itu adalah kawasan hutan. Yang selebihnya HPK. Yang benar itu adalah ATR dan kehutanan mau melakukan pematokan batas wilayah. Tapi kemudian itu tidak diizinkan oleh sekelompok masyarakat, lalu kemudian mereka hadang. Itu sebenarnya masalahnya. Tapi Pak Bahlil begini, karena kemarin tim Rosi sendiri yang paling baru kami hari ini kami mencoba hubungi itu ke juru bicara kerabatan masyarakat adat tempatan Keramat di Rempang, namanya adalah Bapak Suwardi. Dia mengatakan dari awal tidak ada koordinasi baik antara pemerintah dan warga. Warga berharap dari semua harus sebenarnya ada kejelasan sehingga tidak berlama-lama karena putusan dibuat harus putusan bersama bukan sepihak. Jadi blokade itu adalah bagian dari respons rakyat ini merasa tidak didengar, Pak Bahlil. Oleh karena itu saya katakan, Ros, begitu ketahuan ada seperti ini, maka kami diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kami pertama apa yang saya lakukan? Saya melakukan rapat koordinasi. Saya bersama-sama Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri, undang gubernur, undang wali kota, BP Batam, dan Forkopimda. Kita lakukan rapat. Tujuannya apa? Untuk belanja masalah. Apa sih masalahnya? Begitu saya tahu belanja masalah selesai, clear,
Saya masuk ke Rempang hari Minggu malam Senin sendiri. Saya nggak bawa siapa-siapa, saya nggak bawa pejabat, saya bawa mobil Avanza ke sana. Saya ketemulah namanya Pak Garisman sama Pak Suwardi. Ketemu di situ. Secara kekeluargaan, saya sholat maghrib di sana. Dan persis suaranya sama kan, merasa tidak dilibatkan Yes. kan secara komunikasi. Entar saya sampaikan apa yang saya sampaikan dalam rapat, dalam pertemuan saya dengan mereka. Kenapa saya tidak datang sebagai seorang menteri? Saya datang sebagai anak kampung. Agar mereka lebih terus terang apa sih masalahnya. Baik, Pak Bahlil, kalau sampai di situ, temuan dari Ombudsman, mereka mengatakan bahwa ada kritikan juga ketika Pak Bahlil datang ke sana. Karena apa? Karena satu, Pak Bahlil hanya mengumpulkan orang-orang perwakilan, jadi tidak semua didengar. Dan perwakilan itu adalah orang-orang yang dianggap sudah bersetuju dengan pemerintah. Artinya di sini garis besarnya Pak Bahlil hanya bertemu dengan orang-orang yang hanya ingin Pak Bahlil dengar dan setuju. Rossi harus tahu dulu, Rossi harus tahu dulu. Yang mengumpulkan rakyat itu bukan saya. Yang mengumpulkan rakyat itu adalah tokoh-tokoh di sana, dalam hal ini Pak Garisman dan Pak Suwardi. Jadi saya mau minta klarifikasi nih dari Pak Menteri. Tidak benar bahwa Pak Bahlil datang ke sana hanya ingin bertemu dengan kelompok-kelompok yang setuju dengan pemerintah. Yang bisa diatur oleh pemerintah. Bagaimana mungkin kita mau atur? Saya itu datang bersilaturahmi dengan tokoh. Makanya saya kasih waktu untuk menjelaskan. Begitu saya melakukan silaturahmi dengan Pak Garisman, itu 3,5 jam, Rosi. Saya tanya mereka, apa sih masalahnya? Apa harapan mereka? Pak Garisman itu ngomong sama saya, Pak Suwardi juga. Mereka itu tidak menolak investasi. Bahkan mereka mengatakan Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Satu. Cuman investasi yang harus betul-betul dengan tata kromo. Harus dengan perilaku. Saya sebagai orang kampung memahami perasaan mereka. Oh, ini tanah leluhur mereka kok. Mereka sudah hidup harus ada cara generasi ke generasi. Harus ada cara yang wise gitu loh. Kemudian saya tanya, apa yang menjadi harapan bapak-bapak? Yang pertama, mereka tidak ingin untuk direlokasi ke Galang. Mereka maunya melakukan pergeseran ke Rempang aja. Cari satu kampung untuk kumpul semua di situ. Satu. Yang kedua adalah hak-hak mereka. Begitu digeser, apa yang mereka dapatkan? Apakah sama mata pencariannya seperti yang ketiga adalah bagaimana dengan kuburan-kuburan para datuk-datuk, para keluarga-keluarga. Yang keempat adalah investasi masuk, mereka dapat apa? Maka kemudian kita formulasikan. Yang pertama, oke, saya batalkan juga tentang ke Galang. Itu full stop, tidak jadi? Tidak jadi ke Galang. Karena itu aspirasi mereka kan. Jadi, mereka nggak mau dipindahin ke Galang? Ya, karena itu kan saya melakukan komunikasi. Setuju mereka. Bahkan petanya sudah diteken. Di Pulau Tanjung Banon itu penentuan bersama. Mereka kan minta buka peta. Saya buka peta dan kita teken semuanya. Sama-sama. Termasuk Pak Suwardi juga teken juga di situ. Yang kedua, menyangkut dengan hak-hak mereka. Saya katakan bahwa kita kasih tanah 500 meter persegi sertifikat hak milik. Karena harus jujur, Rosi, saudara-saudara kita di sana, mohon maaf dengan segala hormat, karena mereka sebagian itu orang Sulawesi, masih ada darahnya juga sama saya. Itu, mohon maaf sekali lagi, nggak ada alas hak sama sekali. Tapi bukan berarti itu sebagai alasan utama untuk kita geser mereka, enggak. Yang kedua, Rosi, mereka kita kasih rumah tipe 45. Pak, dengan harga 120 juta, tetapi kalau ada rumah yang memang harganya lebih dari 120 juta, itu dinilai oleh KJPP. Oke, Pak Bahlil, soal apa yang menjadi pengganti atau ganti untung oleh pemerintah, nanti saya akan gali lagi Pak Bahlil. Tapi by hari ini, ketika Pak Bahlil mungkin melihat sudah ada satu titik temu, sampai hari ini masih ada penolakan. Kita lihat sama-sama bagaimana hasil liputan Kompas TV di sana. Pak Bahlil, kalau masih ada penolakan, apakah artinya pertemuan Pak Bahlil dan titik temu itu belum juga berhasil kita katakan sebagai solusi? Gini, Rosi, total yang akan melakukan pergeseran itu total 900 kakak.
Dan dari 900 kakak itu, terhitung tadi sebelum saya ke sini, itu sudah 300 lebih. Sudah ada sekitar 317 kakak yang sudah melakukan sukarela. Jadi pendaftaran ini pendaftaran sukarela yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di sana. Bahwa masih ada yang belum mau, iya. Tapi saya mau tanya Rosi, di Republik ini jangankan investasi, bangun jalan aja pasti masih ada yang belum setuju semuanya. Ya. Tapi itulah tantangan kami. Ya, itulah salah satu tantangan bagaimana di negara demokrasi, di mana setiap partisipasi publik didengar, tetapi juga kita butuh pembangunan. Cuman begini Pak Bahlil, yang akan kita bahas di bagian berikutnya adalah sebuah pertanyaan. Kita memang butuh investasi, tapi apakah atas nama investasi masyarakat adat harus terusir